Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku percaya padamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau kami saat ini sudah memuji membesarkan namamu, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, memberkati Engkau, dan Engkau berkenan kepada kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan menguatkan kami. Biarlah setiap perkataan firman menjadi hidup di dalam kami, dan kami dapat menerima, memahaminya, dan kami dapat melakukannya. Tutup bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus saja. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita masih bisa menikmati hari-hari yang Tuhan izinkan dapat kita jalani sepanjang hari ini. Biarlah itu semua berkat anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita percaya Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, tetaplah percaya pada firman-Nya. Kita langsung akan membaca beberapa ayat di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat-ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel melalui Musa, di mana pada saat itu bangsa Israel berada di Mesir dan diperbudak di sana dalam penderitaan yang begitu luar biasa yang mereka alami. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman ini datang kepada mereka. Nah, seharusnya mereka bersyukur dan bergembira karena dikatakan bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan kata lain, membebaskan mereka dari perbudakan dan akan memberikan kepada mereka satu negeri yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik mereka. Itu berarti mereka akan menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh bangsa Mesir. Akan tetapi saudara, ketika orang Israel mendengar perkataan Musa ini, mereka menolak. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang Israel menolak firman itu. Ayat yang ke-8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah saudara, mereka di sana diperbudak, dibuat
menjadi orang-orang yang harus bekerja sesuai dengan tujuan dan keinginan dari Firaun. Mereka dipaksa bekerja, tidak diberikan waktu untuk beristirahat, dan kondisi yang sangat menderita itu, di sanalah firman Tuhan datang. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel yang dalam penderitaan itu tidak melihat sesuatu yang hebat dalam diri Musa yang membuat mereka bisa percaya akan apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Mereka sangat menderita, dan sangat mungkin pada saat-saat itu mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Penderitaan itu begitu menekan mereka, sehingga sukar bagi mereka untuk percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada mereka. Sekian lama menjadi budak orang Mesir, pikiran bangsa ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak sanggup. Perkataan-perkataan seperti inilah yang memenuhi pikiran bangsa Israel ini. Mereka ada di dalam tekanan, mental mereka sudah begitu rendah, ya, dan membuat bangsa ini tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui Musa. Kadangkala saudara yang kasih nama Tuhan, orang Kristen juga seperti bangsa Israel, sukar untuk dapat menerima, mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Apakah karena faktor penderitaan atau karena faktor kedegilan hati? Saya rasa kita masing-masing pasti tahu bagaimana hati kita. Kalau hati kita degil seperti tanah yang berbatu-batu, tidak akan bisa menerima firman Tuhan. Tidak akan bisa mempercayai firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mempercayai firman Tuhan sangatlah penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini, apa dan siapa yang dapat kita percayai? Apakah harta kekayaan kita yang mau kita percayai dapat menyelamatkan kita? Apakah kepandaian kita? Apakah kekuatan kita? Saudara lihatlah, kita tidak akan mampu, saudara. Kita tidak akan berdaya. Kekuatan kita pada satu saat akan lemah. Kita ada pada satu titik yang tidak berdaya. Kepintaran kita akan bisa menurun. Kekayaan kita bisa dalam sekejap itu hilang lenyap. Lantas apa yang harus kita percayai? Siapa yang harus kita andalkan? Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita percayai, yang dapat kita andalkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus mempercayai firman-Nya. Karena hanya Dia yang dapat kita percayai dan kita andalkan. Karena Dia Allah yang setia dan maha kuasa. Puji Tuhan. Itu harus benar-benar kita imani sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang setia dan Allah yang maha kuasa. Allah yang pasti sanggup menolong kita dan memelihara kita. Ketika bangsa Israel tidak mempercayai
firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa, bahwa dia akan membebaskan mereka dari kerja paksa, Tuhan membuktikan bahwa perkataannya ya dan amin. Melalui 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir, tulah-tulah itu untuk menekan Firaun agar Firaun melepaskan bangsa Israel, dan juga untuk membuktikan kepada bangsa itu bahwa Allah yang berjanji yang membebaskan mereka dari perbudakan itu adalah Allah yang maha kuasa. Saudara, tulah pertama, air menjadi darah. Kemudian tulah yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Kemudian lalat pikat. Kemudian penyakit sampar pada ternak. Kemudian ada bara atau borok pada manusia dan binatang. Kemudian selanjutnya hujan es. Kemudian saudara, gelap gulita. Saudara, tulah-tulah ini dilakukan untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, untuk membuktikan kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel, bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apapun yang dia inginkan. Dan juga membuat Firaun mau melepaskan bangsa itu. Membuat bangsa-bangsa yang lain di daerah Palestina sana, mereka jadi gemetar. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, tulah pertama dan tulah kedua itu dapat ditiru oleh ahli-ahli orang Mesir dengan mantra-mantra mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, sejak di tulah yang ketiga, maka ahli Firaun itu tidak dapat meniru, tidak dapat melakukannya dengan mantra-mantra mereka. Dan mereka berkata, inilah tangan Allah. Mereka mengakui hanya Allah yang sanggup melakukannya. Dan Tuhan membedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Maka mulai tulah yang keempat, tanah Gosen di mana orang Israel tinggal itu dilindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak merasakan tulah mulai dari yang keempat sampai yang ke-10. Ya. Itu dikhususkan kepada bangsa Mesir. Dan yang terakhir saudara, tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung, baik manusia maupun hewan di seluruh tanah Mesir, kecuali di tanah Gosen. Saudara, Tuhan mau memperlihatkan perbedaan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat orang Israel, setelah mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, dari tulah pertama sampai tulah ke-9, maka mereka ketika selesai tulah ke-9, mereka mulai percaya kepada Tuhan. Ketika Musa mengatakan kepada bangsa itu bahwa mereka harus mengurung seekor domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah pada tanggal 10 bulan itu, maka mereka melakukannya. Kemudian Musa berkata kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, pada tanggal 14 bulan itu domba itu harus disembelih dan darahnya harus dioleskan kepada kedua tiang pintu dan ambang atas
mereka percaya dan melakukannya. Dan ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, pada malam di mana malaikat Tuhan membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir, baik yang ada di istana Firaun sampai kepada rakyat jelata maupun anak sulung dari setiap binatang, kepada bangsa Israel dikatakan supaya tidak ada yang keluar dari rumah, dan mereka percaya, mereka melakukannya. Dan ketika Musa berkata kepada bangsa Israel menyuruh mereka berangkat keluar dari Mesir, maka orang Israel percaya dan melakukan itu. Maka mereka keluar dari Mesir dengan segala harta benda yang mereka miliki, dan mereka ambil, mereka minta dari setiap orang Mesir. Dan Tuhan sudah membuat hati orang Mesir mau memberikan apa yang orang Israel minta kepada mereka. Nah saudara, dari ayat-ayat ini saudara, mempercayai firman Tuhan itu harus dengan iman. Bukan dengan akal, bukan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan. Tetapi yang diperlukan adalah iman. Di dalam Ibrani ayat 11 ayat 6 katakan, pasal 6 ayat 11, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang tidak mempunyai iman tidak mungkin mempercayai Allah. Orang yang tidak mempercayai firman Tuhan, dia adalah orang yang tidak beriman. Saudara yang kasih nama Tuhan, ada banyak peristiwa di dalam Alkitab di mana mengemukakan bangsa Israel atau seseorang yang mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Sekalipun firman Tuhan yang diperintahkan itu tidak masuk akal atau sepertinya sepele, tetapi mereka melakukannya, dan hasilnya sungguh luar biasa. Kali ini saya menyampaikan dua peristiwa, karena ada banyak peristiwa yang lain. Saya menyampaikan dua peristiwa yang menyatakan bagaimana bangsa Israel mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Yang pertama adalah saudara, runtuhnya atau robohnya tembok kota Yeriko. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, tembok kota Yeriko diperkirakan tingginya kurang lebih 14 meter. Dan tembok itu berlapis dua dengan jarak kurang lebih 5-6 meter. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel, sehingga tembok yang begitu kokoh, begitu kuat, itu bisa hancur, bisa roboh. Tembok kota Yeriko roboh bukan karena satu alat pendobrak yang canggih, atau bukan juga karena ledakan meriam, atau kalau sekarang ini rudal nuklir atau apapun namanya. Akan tetapi tembok kota Yeriko itu roboh karena bangsa Israel mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Kita melihat dalam Yosua 6 ayat yang kedua sampai yang kelima. Yosua 6 ayat 2 sampai yang kelima. Saudara perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakan ayat-ayat ini.
Yosua 6 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua menyampaikannya kepada orang Israel. Dan seluruh bangsa itu percaya. Berapa sering kita mendengar peristiwa robohnya tembok kota Yeriko. Satu tembok yang begitu kokoh, yang begitu tebal, yang begitu kuat. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, robohnya tembok kota Yeriko itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Karena kemahakuasaan Tuhan, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kemahakuasaan Tuhan dinyatakan. Orang Israel percaya kepada firman yang disampaikan melalui Musa dan mereka melakukannya. Saudara coba renungkan. Bangsa itu disuruh mengelilingi kota Yeriko yang bertembok kokoh itu 1 hari 1 kali. Dikatakan ada para imam, 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba, berjalan di depan tabut perjanjian yang dibawa. Baru sesudah itu tentara dan rakyat bangsa Israel. Hari pertama mereka keluar dari kemahnya, berjalan mengelilingi, selesai balik ke kemah. Hari kedua sama. Mereka berjalan mengelilingi tembok kota itu dan kembali ke perkemahan. Hari ketiga melakukan hal yang sama. Yang dipandang adalah satu tembok yang tinggi, yang kokoh dan kuat. Dan Yosua sudah memperingatkan mereka, tidak boleh ada satupun yang bersuara, mengeluarkan perkataan apapun dari mulut mereka. Jadi selama mereka mengelilingi kota tembok itu, mereka harus tutup mulut rapat-rapat. Tidak boleh bersuara. Hari pertama, kedua, ketiga melakukan seperti itu. Saudara yang kasih nama Tuhan, kalau seandainya saudara ada di antara orang Israel itu, bagaimana dan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita ketika mengelilingi tembok kota ini yang begitu tinggi, yang begitu kokoh? Dalam hati kita mungkin akan berkata, mana mungkin tembok ini bisa roboh. Itu sebabnya Yosua memberikan sebuah larangan yang dipatuhi oleh semua bangsa Israel. Mereka tidak boleh memperkatakan sepatah kata pun. Mereka harus mengunci mulutnya rapat-rapat. Dan pada hari ke-7, mereka bangun pagi-pagi dengan aturan barisan yang sama. Mereka mengelilinginya 1 kali, 2 kali, 3 kali,
Sampai kali yang ketujuh, para imam yang 7 orang meniup dengan panjang sangkakala dari tanduk domba itu. Maka bersoraklah bangsa itu dengan suara nyaring, dan robohlah tembok kota Yeriko. Puji Tuhan. Ya. Itu satu hal yang maha dahsyat, yang luar biasa. Ya. Tuhan sanggup melakukannya. Saudara, kita harus mempercayai firman Tuhan kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya Tuhan yang sama hari ini, Tuhan yang kita sembah, yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia juga sanggup melakukan segala firman-Nya kalau kita mempercayai dengan teguh dan melakukannya dengan iman. Yang kedua, saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang kedua adalah Rahab dan keluarganya diselamatkan. Firman Tuhan katakan Rahab ini adalah perempuan sundal yang tinggal di tembok kota Yeriko itu. Dan Rahab ini yang menerima berlaku baik bagi kedua pengintai yang disuruh oleh Yosua mengintai kota Yeriko, dan menyembunyikan kedua pengintai itu di atas soto rumahnya di tembok kota itu. Ketika orang-orang tentara dari Raja Yeriko datang mencari kedua pengintai itu. Dan pada akhirnya Rahab menurunkan kedua pengintai itu dari jendela rumahnya yang ada di tembok kota itu. Dan kedua pengintai itu dapat selamat. Rumah Rahab ada di atas tembok kota. Saudara dapat membaca Yosua 2 ayat 15. Dan dalam Yosua 6 ayat 23, di sana dijelaskan, saudara, bahwa yang tinggal bersama Rahab itu adalah bapak ibunya, saudara-saudaranya, kaum keluarganya. Sehingga saudara, kita dapat mengambil kesimpulan rumah Rahab itu cukup besar. Ini membuktikan bahwa tembok kota Yeriko itu begitu tebal, begitu dahsyat. Dan kenapa Rahab dapat selamat? Karena dia percaya akan perkataan kedua pengintai itu. Kedua pengintai itu katakan sebelum mereka turun dari jendela rumah Rahab, kalau nanti kami memasuki negeri ini, menyerang negeri ini, sebelum itu kamu ikatkan tali dari benang kermisi di jendela rumahmu sebagai tanda. Kalau kita berpikir secara manusia, apalah artinya seutas tali dari benang kermisi? Tetapi Rahab percaya. Dia lakukan itu. Dia ikat seutas benang tali kermisi itu di jendela rumahnya. Dan saudara tahu, ketika tembok kota Yeriko itu seluruhnya roboh, hanya ada satu bagian dari tembok kota Yeriko yang tidak roboh, yaitu bagian di mana terdapat rumah Rahab. Dan benar, ketika orang Israel menyerbu
kota Yeriko itu setelah roboh tembok kotanya, maka Rahab dan seluruh kaum keluarganya diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa. Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah saudara, dari dua peristiwa, bangsa Israel yang mempercayai firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa, kemudian Rahab yang mempercayai perkataan pengintai itu dan melakukannya. Ya. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, baik dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 30 dan ayat 31 dikatakan karena iman. Ya. Itu sebabnya saya dapat katakan, mempercayai dan melakukan firman-Nya itu adalah iman. Puji Tuhan. Kalau kita mempercayai firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu dusta. Kita berbohong. Kita sesungguhnya tidak mempercayai firman Tuhan. Orang yang tidak mempercayai firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak punya iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, jika firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, maka itu benar adanya, bahwa Dia benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun mungkin perasaan kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan meninggalkan kita. Saudara yang kasih nama dalam nama Tuhan, jangan saudara hidup dengan perasaan saudara, tapi hiduplah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan Dia pasti memelihara kita, percayalah bahwa Tuhan pasti dan sanggup memelihara kita. Di tengah keterbatasan hidup kita pada saat-saat ini, Tuhan sanggup memelihara kita. Kita harus mempercayai firman-Nya. Firman Tuhan katakan, burung-burung di udara, burung pipit yang tidak berharga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, apalagi saudara dan saya yang telah diselamatkan dengan kematian anak tunggalnya di kayu salib. Mungkinkah Dia meninggalkan kita? Mungkinkah Dia membiarkan saudara dan saya? Saya katakan itu tidak mungkin terjadi. Dia Allah yang pasti sanggup memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, jangan biarkan kehidupan kita dipengaruhi dengan keadaan sekeliling kita. Iman kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Itu sebabnya saudara, setiap pagi saya berdoa agar Roh Kudus yang menguasai pikiran, perasaan dan kehendak dari kita, dari saya sendiri. Karena perasaan, pikiran dan kehendak itu sering kali berkata tidak kepada firman Tuhan. Perasaan, pikiran dan kehendak itu sering kali menolak firman Tuhan. Tetapi ketika perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita
dikuasai oleh Allah Roh Kudus, maka Allah Roh Kudus akan memampukan kita melakukan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu bertentangan dengan perasaan kita, walaupun firman Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita, firman Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan kita, tetapi Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Haleluya. Kiranya semua saudara juga meminta hal yang sama dari Tuhan. Meminta Roh Kudus yang kuasai pikiran, perasaan, dan kehendakmu, agar kita dapat mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini, di tengah situasi hidup yang serba dibatasi, yang sudah berdampak ke semua bidang kehidupan, dan kita merasakan itu, kita harus tetap mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai. Ingat salibnya, ingat kematiannya. Itu pengorbanan yang besar dari Bapa, mengorbankan anak tunggalnya bagi saudara dan saya. Ada firman yang diberikan kepada kita, ada Roh Kudus yang sudah diberikan sebagai penolong kita. Kalau kita masih tetap tidak percaya, maka keadaan dunia ini yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita percaya kepada kebenaran firman-Nya, bahwa Allah yang kita sembah tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, maka kita benar-benar dapat merasakan pemeliharaan Allah itu dalam kehidupan kita. Allah yang berjanji itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang setia, dan Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah berdusta. Puji Tuhan. Tetaplah percaya pada firman-Nya. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Adakah kondisimu sekarang ini mulai meragukan firman Tuhan? Karena situasi, kondisi yang menekan, yang membuat kita menderita. Tetapi kita sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Allah yang sanggup melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penderitaan di Mesir. Dia Allah yang sama yang kau sembah. Allah yang juga sanggup akan memelihara kehidupanmu. Haleluya. Allah yang sanggup melepaskan dan menyelamatkan Rahab. Allah yang sama, yang pasti sanggup menyelamatkan engkau. Asal kita mau percaya dan melakukan firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Itu pasti terjadi. Seperti fajar yang pasti terbit di pagi hari. Kadangkala pagi hari kita tidak melihat fajar. Tetapi bukan berarti fajar tidak terbit. Itu karena ada awan gelap yang menutupi. Sekalipun kita tidak melihat fajar itu, tetapi fajar itu tetap terbit
di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Itu kesetiaan Allah yang dibuktikan melalui alam semesta ini. Mari kita angkat pujian ini dengan iman, bahwa janji Tuhan itu seperti fajar yang terbit pada pagi hari. Haleluya. Amin. Oh, puji Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Amin, amin. jalan mana Oh, haleluya. harus ku pilih? Glory, terima kasih Tuhan. Tahu ku tak mampu, Terima kasih ya Yesus. tak sanggup. Amin. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Saat ini saudara yang kasih nama Tuhan, seperti yang kita tidak sanggup mengatasi, menghadapi Sebab Engkau kehidupan sekarang ini. menggendong, Tetapi ada Allah yang telah berfirman kepada kita. membelaiku. Ada Allah yang selalu menyertai kita, menggendong kita, Ke tempat yang tinggi, yang selalu bersama-sama dengan kita. janjimu seperti Puji Tuhan. fajar pagi Amin. hari, Haleluya. dan tiada pernah terlambat. Ini janji firman Tuhan. Cintamu Oh, glory, terima kasih Tuhan. mengalir, Terima kasih ya Bapa. dan ku tahu betapa Haleluya. kasih-Mu Janjimu seperti fajar pagi hari. seperti Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. janjimu seperti fajar. Haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memperkatakan firman Tuhan ini dalam roh kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu pagi hari ini, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Kalau Engkau izinkan kami hidup di masa-masa yang sulit sekarang ini, tetapi ada firman-Mu yang Kau perkatakan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami iman, tetap percaya kepada firman-Mu. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang pasti sanggup memelihara kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang terus berkarya, bekerja di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Di akhir dari ibadah ini ya Bapa,
hamba serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada yang sakit, biarlah tangan kuasa-Mu sendiri yang menjamah, yang menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang maha besar itu. Segala penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Bapa. Lawat seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar itu ya Bapa. Kami percaya pemeliharaan-Mu ya dan amin. Teruslah berkarya bekerja di dalam kami semua. Setiap anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan segala berkat-berkat rohani yang dari sorga. Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap keluarga. Biar tetap ada kasih yang dari sorga yang sempurna, yang mengalir dalam setiap keluarga, yang mengikat setiap hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan juga mengikat hubungan antar jemaat dan juga antar gembala dan jemaat. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu terus mengalir di dalam kehidupan kami, memberkati kami ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh sidang jemaat dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuatnya berhasil. Pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden, dan setiap jajaran menteri-menteri, dan setiap gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RT, RW, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong mereka, memberikan kebijaksanaan yang tepat untuk mereka lakukan, untuk membuat bangsa ini dapat lepas dari masalah yang sedang dihadapi. Tuhan yang menolong seluruh rakyat Indonesia. Kasihani bangsa kami, kasihani rakyat Indonesia. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat dan orang-orang medis yang bekerja menangani pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan lindungilah mereka. Hanya perlindungan Tuhan saja yang sanggup, yang pasti dapat menghindarkan mereka dari virus corona. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, biarlah itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Saudara yang kasih nama Tuhan, dimanapun engkau ada, jadilah berkat bagi semua orang. Jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bawalah jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga untuk menerima segala berkat, baik berkat jasmani, teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Persekutuan dengan Allah Rohul Kudus menolong, memimpin dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.